Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan-kawan semua. Ikan hiu makan tomat, bagaimana kabarmu sahabat? Ya, jumpa lagi di sini. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar teknik konseling. Bersama kami di sini ada Galuh Prastika Guritno, ada Febria Puspa Arista, Muhammad Nazif Fikri, Ari Gusmawan, Sinta Nistiana, dan Rizky Wulandari. Oke, menarik bukan? Jangan kemana-mana, tetap simak terus penjelasan dari kelompok kami. Baik, sebelum kita mengawali diskusi, kita akan melihat peta perjalanan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Bisa kalian lihat di tampilan layar masing-masing. Yang pertama akan kita bahas adalah konsep strategi teknik intervensi dalam konseling. Yang kemudian adalah tahap proses konseling. Kemudian yang ketiga adalah prinsip dalam konseling. Dan yang kemudian keempat, kita akan bahas tentang kriteria waktu penggunaan strategi intervensi. Yang kemudian kelima, kita akan pelajari tentang kriteria pemilihan strategi bantuan yang relatif atau yang memadai dalam teknik pemberian konseling. Kemudian yang keenam adalah prosedur dalam memberikan teknik konseling. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas tentang konsep strategi atau teknik intervensi konseling. Yang perlu kita tahu yang pertama kali adalah konseling tidak cukup hanya paham akan apa yang ingin dia ubah, tapi juga perlu dibantu untuk mewujudkannya melalui sebuah prosedur yang terstruktur dan sistematis. Kita semua tahu bahwa strategi intervensi konseling itu adalah standar operasional prosedur yang disusun secara terstruktur, sistematis, yang ini berguna untuk memfasilitasi tujuan perubahan yang diinginkan bagi konseli maupun konselor dalam proses konseling. Kita semua harus pahami bahwa tidak ada satupun intervensi atau strategi intervensi yang sempurna atau cocok bagi semua konseli. Karena ini tergantung dari asesmen masalah konseli itu sendiri dan perlu didasarkan pada hakikat masalahnya, apa identifikasinya, dan eksplorasi problemnya dan bagaimana kondisi dari konseli itu sendiri, sehingga bisa jadi strategi itu saling menggabungkan satu sama lain untuk bisa menjadi sempurna dan menyelesaikan sebuah problem bagi konseli. Baik, sebelum melanjutkan tentang intervensi dalam konseling, kita perlu memahami tentang asumsi dasar manusia. Kenapa kita harus mengetahui asumsi dasar manusia? Karena tentunya dalam memilih dan menyeleksi strategi konseling, prosesnya harus dimulai dengan asumsi tertentu. Asumsi ini sebagai hubungan untuk mendefinisikan antara masalah dan latar belakang terjadinya masalah tersebut. Dengan kata lain, pemilihan strategi tidak bisa dibuat tanpa seseorang itu memahami masalahnya, begitu. Untuk asumsi dasar manusia yang pertama adalah individu berhak untuk diterima dan dipahami, karena individu ini sebagai manusia. Perlu dibedakan antara individu sebagai pribadi seseorang dan perilakunya. Kita juga harus bisa menghargai seseorang sebagai individu itu sangat bermakna atau bernilai, begitu, meskipun mungkin perilakunya tidak kita setujui. Yang kedua, individu mampu untuk berubah. Individu dapat mengidentifikasi dirinya sendiri pada dasarnya, dan dia juga punya cara untuk mengembangkan solusi dalam permasalahan yang dihadapi maupun dihadapi orang lain di sekitarnya, karena lingkungan itu juga mendukung individu itu berubah, begitu. Kemudian asumsi yang selanjutnya adalah individu mampu menciptakan makna sendiri terhadap perilaku yang dia lakukan. Mungkin bagi orang lain perilaku yang dilakukan individu itu bersifat negatif, destruktif, begitu. Tapi mungkin bagi individu tersebut dia punya makna dalam menginterpretasikan apa yang dia lakukan tadi. Dia mungkin punya pengalaman tertentu, punya kesan tertentu, ada mungkin punya kenyamanan tertentu melakukan sebuah perilaku, begitu. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah individu adalah
orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Jadi individu ini yang paling tahu tentang perasaan mereka, perbuatan mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini. Tapi memang terkadang perlu bantuan untuk memahami dan mengetahui hal-hal tersebut begitu. Untuk yang selanjutnya, setiap individu ada keinginan untuk mengaktualisasi diri. Individu sebagai orang yang punya self-directing, punya self-empowerment, tentunya memiliki potensi yang dia ingin kembangkan, ingin dia temukan, dan dia ingin menjadi dirinya sendiri, sehingga dia bisa bangga menjadi dirinya sendiri, bisa mengaktualisasikan diri sendiri, memecahkan masalahnya sendiri begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah perilaku individu kadang bertujuan. Bukan kadang ya memang selalu bertujuan. Perilaku individu ini memiliki tujuan. Apapun perilaku individu pada dasarnya dia punya tujuan. Dapat dipahami kadang tujuan itu untuk menenangkan dirinya, atau mungkin sebagai aktualisasi diri atau lain sebagainya. Yang pasti perilaku individu kadang didasarkan pada tujuan dalam dirinya sendiri begitu. Kemudian yang terakhir adalah individu akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan apabila tujuan tersebut ditetapkan oleh dirinya sendiri. Jadi individu ini mungkin akan menjadi orang yang sangat pekerja keras ketika apa yang ia ingin capai berasal dari dalam dirinya sendiri. Kadang memang kalau tujuan itu ditentukan orang lain, kadang individu itu kurang memiliki daya juang begitu. Baik, itu tentang asumsi dasar manusia. Selanjutnya, saya akan membacakan tahap konseling secara umum menurut Cornier Nurius dan Osborne 2009. Tahap proses ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Mengawali pertemuan atau report dan structuring. Yang kedua, pengumpulan data atau asesmen masalah. Yang ketiga, perumusan tujuan atau SMART atau SMART. Yang keempat ada working atau penyelaksanaan strategi intervensi, implementasi strategi. Dan yang terakhir ada pengakhiran atau evaluasi, follow up, dan terminasi. Prinsip yang digunakan dalam teknik konseling. Nah, sebagai konselor pemula, biasanya itu dalam memberikan intervensi itu masih terlalu awam atau prematur. Maka konselor itu perlu mengidentifikasi apakah teknik yang akan digunakan itu sesuai dengan kondisi konseli dan sesuai dengan problematika masalah yang dihadapi konseli ataukah tidak. Selanjutnya, tidak mungkin seorang konselor itu menentukan waktu pelaksanaan strategi itu sebelum adanya identifikasi terlebih dahulu. Maka konselor itu perlu mengidentifikasi terlebih dahulu problematika dari seorang konseli. Selanjutnya, tidak dibenarkan jika memberikan suatu prosedur bantuan bagi setiap klien tanpa ada rasionalisasi atau rencana. Nah, karena hal itu, konselor itu perlu menggali data dengan terbuka dan ada alasan mengapa konselor itu memberikan teknik tersebut kepada klien. Selanjutnya, yaitu kriteria atau waktu penggunaan strategi intervensi. Yang pertama, kita itu harus melihat kualitas suatu hubungan. Jadi, kualitas hubungan itu perlu diraih terlebih dahulu atau perlu ditingkatkan. Ketika kualitas hubungan itu sudah baik, maka kegiatan konseling yang akan kita lakukan pun bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, perlu adanya asesmen masalah. Karena di sini kita itu perlu menggali terlebih dahulu problematika yang dihadapi oleh konseli. Yang ketiga, perlu adanya pengembangan tujuan konseling atau bantuan yang dikehendaki. Jadi di sini kita itu perlu merumuskan terlebih dahulu tujuan yang
akan kita lakukan. Untuk selanjutnya yang keempat, berdasarkan baseline atau data dasar. Jadi, mendasarkan pada posisi terakhir rentanan problem yang dimiliki oleh individu itu seperti apa. Yang kelima, tujuan konseling yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah kesiapan dan komitmen konseli. Perlu ditanyakan sejauh mana kesiapan konseli untuk berubah dan sejauh mana kesiapan konseli untuk melakukan perubahan seperti yang dikehendaki. Kriteria pemilihan strategi bantuan yang relatif atau yang memadai. Yang pertama, mudah dilakukan dan praktis, menyesuaikan dengan kondisi konseli. Yang kedua, sesuai dengan sifat unik dan kesukaan klien. Yang ketiga, sesuai dengan sifat masalah dan faktornya. Yang keempat, lebih bersifat positif daripada hukuman. Teknik yang digunakan diusahakan yang lebih memberikan reinforcement, karena hukuman sifatnya menghilangkan stimulus yang tidak dikehendaki. Oke, slide selanjutnya, nomor 5, mendorong keterampilan mengatur diri sendiri. Yang keenam, didukung oleh konsep atau literatur atau teori. Jangan merealisasikan tanpa ada dasar. Yang nomor 7, sesuaikan dengan kemampuan konseli. Yang terakhir, mengembangkan cara pemecahan masalah yang berbeda dari sebelumnya, jika teknik sebelumnya tidak berhasil. Apabila sudah dievaluasi dan tidak ada perubahan yang signifikan, maka perlu mencari alternatif teknik konseling yang relevan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur pemberian teknik konseling. Jadi, tahapan pemberian teknik konseling ada 2, yaitu menyeleksi strategi dan mengimplementasikan strategi. Tahap yang pertama yaitu menyeleksi strategi. Dalam tahap ini, hal yang harus dilakukan oleh konselor yaitu mendefinisikan problem. Di sini, konselor menjelaskan problem apa yang sedang dihadapi oleh konseli tersebut. Lalu, konselor mengidentifikasi dan mengeksplorasi semua kemungkinan strategi. Setelah itu, konselor mengeksplorasi konsekuensi strategi yang digunakan. Di sini, konselor menjelaskan apa dampak yang ditimbulkan dari teknik tersebut. Selanjutnya, konselor menetapkan prioritas strategi paling tepat dan yang disepakati bersama konseli. Pada tahap yang kedua yaitu mengimplementasi strategi atau melaksanakan teknik konseling itu sendiri. Setelah menyeleksi strategi, kita tidak bisa langsung memberikan teknik begitu saja. Yang pertama, konselor perlu menjelaskan rasional strategi. Biasanya berisi tujuan dan deskripsi singkat suatu strategi. Setelah itu, konselor memberikan contoh atau mendemonstrasikan strategi supaya konseli mengetahui teknik tersebut. Selanjutnya, konselor melatih penggunaan strategi dan memberikan feedback atau masukan kepada konseli. Setelah memberikan feedback, konselor bisa langsung memberikan tugas atau PR kepada konseli supaya konseli bisa mempraktekkan teknik tersebut sendiri tanpa harus bertemu langsung dengan konselor. Begitu bangga rasanya sahabat-sahabat semua berkenan menyimak penjelasan kami sampai ke akhir. Ya, terima kasih kami ucapkan. Di sini kami lampirkan beberapa akun Instagram, mungkin bagi teman-teman sahabat-sahabat semua yang ingin berdiskusi dengan kami berkaitan dengan materi yang telah kami susun, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.